elastisitas dan plastisitas. Mata kuliah ini terkonek dengan mata kuliah lain seperti material teknik, Anda sedang ambil juga saat ini, kemudian fisika, karena ini masih dalam rumpun mata kuliah basic science dan matematik, sehingga harusnya ada keterkaitan antar mata kuliah yang lain. Jadi yang hari ini Anda harus pelajari atau ketahui itu adalah elastisitas dan plastisitas. Apa itu elastisitas dan plastisitas? Jadi di material teknik Anda seharusnya pernah belajar tentang tegangan-tegangan, gitu ya. Ada tegangan tarik, kemudian ada tegangan tekan. Satunya ditarik, harus ditarik supaya molor, satunya ditekan. Kalau tekan itu berarti dia akan lebih mampat, lebih gepeng ya kalau bahasa gampangnya. Kemudian satu lagi adalah tegangan geser, shear stress. Pengujian tegangan-tegangan ini pakai uji tarik, jadi ditarik dan ada juga yang pakai tekan. Nah, rumus dasarnya dalam ini adalah Rho itu P per A. Jadi P itu gaya yang pressure yang digunakan, tegangan yang digunakan, kemudian dibagi dengan A itu luasan permukaan ini. Jadi karena kalau Anda ingat di material teknik, kalau dilakukan uji tarik, maka akan terjadi nagging atau penyempitan harapannya di tengah biasanya. Kemudian A-nya akan mengecil tapi tegangannya semakin besar sampai pada suatu saat dia akan putus. Nah, regangan itu adalah satu kondisi deformasi yang dialami benda akibat pembebanan, gitu ya. Jadi gimana cara melihatnya gitu? Kalau secara matematis itu adalah perubahan yang terjadi dari total panjang benda kerjanya. Jadi kalau ada L, maka gamma L-nya itu adalah perpanjangan yang terjadi karena ada pembebanan aksial. Aksial itu agak lurus gini ya. Jadi nanti dia ditarik kanan kiri, maka ada rumus trinnya seperti ini. Perpanjangannya dibagi total panjang awal. Nah, di material teknik Anda belajar tentang stress strain diagram. Stressnya sumbu Y, strainnya sumbu X. Kemudian di zona ini adalah zona elastis. Kalau benda kerjanya ditarik, material ditarik, maka saat berada di area ini dia masih elastis. Elastis itu artinya kalau gaya yang dikenakan terhadap benda itu tadi dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Tapi di saat titik A, maka terjadilah perubahan, dia sudah mulai terjadi crack, dia tidak bisa kembali, kemudian sampai puncak, dan dia akan turun sedikit kalau di tegangannya, dan pada satu titik C dia akan mulai menegang lagi, regangnya tambah parah, sampai di ultimate di D, dan sesaat setelah itu dia akan mengalami penurunan dan di titik E ini dia putus. Elastik itu di area ini, kemudian ini uniform plastic elongation, dia memanjang. Saat di titik D ini dia necking yang mengecil tadi saya bilang, dan kemudian dia patah. Jadi ini sudah gambar. Kebalikannya kalau kompresi tes, maka kalau dia dimampatkan, ditekan, bukan dimampatkan tugas ya, ditekan dari dua sisi, maka dia akan gepeng gitu ya, lebih besar, dan deltanya adalah decrease in length-nya. Kalau tadi semakin molor, maka ini semakin pendek. Dia memendek jadi berapa senti itu adalah deltanya. Nah, hubungannya apa sama tadi manjang, mendek, tegangan, regangan? Hubungannya ini adalah dengan modulus elastisitas. Nanti di belakang ada kenapa kok kita harus melihat itu, ya. Tapi
modulus elastisitas itu lambangnya E, itu sesuai hukum Hooke itu berbunyi saat material mengalami pembedahan pada kondisi elastis, maka tegangan atau stres yang bekerja akan berbanding lurus secara proporsional dengan tegangannya. Ya. Jadi ingat hukum Hooke itu hanya berlaku pada saat kondisi elastis. Saat dia sudah molor dan necking, hukum Hooke-nya tidak berlaku lagi. Modulus elastisitas itu rumusnya seperti ini. Jadi P tadi gaya yang bekerja kali L dibagi luasan kali delta L-nya yang terjadi. Ingat, hanya berlaku pada kondisi elastis. Kemudian ada satu lagi namanya modulus of rigidity, shear modulus. Ya, ini apa yang terjadi gitu ya? Kenapa kok ada shear modulus atau modulus of rigidity? Jadi saat dia kena gaya itu menyamping, maka selama dia bisa menunjukkan sebentar, kayaknya ada telepon sebentar. Oke, sorry, balik lagi. Jadi kalau ada modulus of rigidity itu dia kalau ada tegangan geser, dia semakin seberapa kuat dia bisa menahan untuk tidak terjadi perubahan bentuk. Ya. Ini contoh di setiap PowerPoint yang nanti Anda bisa dapat, ini selalu ada contoh. Anda bisa lihat caranya, kita sudah desain untuk sejelas mungkin. Kalau kita ketemu luring itu biasanya bisa lebih banyak bercerita, tapi nggak apa-apa, insya Allah bisa semua. Nah, cuma saya mengingatkan sama teman-teman, mumpung hubungannya sama ujian gitu ya. Kemungkinan besar kita ujiannya itu luring, ya Mas Mbak. Saya mungkin Anda sudah diumumkan dari himpunan gitu ya. Kemungkinan besar kita luring, jadi kita balik seperti sebelum pandemi. Yang belum ditentukan itu adalah kita pakai paper base atau Anda nulis biasa atau kita pakai laptop seperti biasa. Nah, itu belum tahu. Tapi insya Allah sampai hari ini tadi persetujuannya kita masih luring. Jadi Anda harus di Malang. Well, biasa. Tapi jangan tanya ke saya, tanya ke jurusannya. Saya juga belum menerima suratnya itu. Tapi tadi diminta untuk mengingatkan. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi ini contoh ada sebuah chain itu rantai ya, dari crane yang dia memerlukan digunakan untuk membawa beban maksimum 50 kN. Kemudian itu diameter link stoknya, kemudian tensile stress yang diizinkan itu disebut tidak boleh lebih dari 75 megapascal. Anda lihat di sini
load-nya itu dalam kilonewton, tapi bebannya jauh lebih besar, dia mega. Sebenarnya dalam kondisi real itu kalau kita bicara pressure antar metal itu sampai giga, jadi lebih besar lagi. Jadi itu caranya makanya harus Anda lihat itu karena beda satuan itu disamakan dulu, 50 kilonewtonnya dibawa ke newton dan 75 megapascal itu adalah 75 newton per milimeter persegi. Kalau ini tadi Anda langsung hajar tanpa jadikan ke newton, Anda bisa salah dalam menilai, melakukan perhitungan. Kemudian areanya diketahui, kemudian maksimum load-nya tahu, dimasukkan rumus, maka ini yang terjadi estimasi D-nya yang diinginkan itu adalah 30 mili. Oke. Kemudian ini contoh lain. Nah, ini sebentar lagi akan Anda ditunjukkan nanti di slide yang kedua juga agak berbeda. Kalau ini adalah cast iron link, kalau bayanginnya seperti apa? Ini seperti di rantai sepeda ya. Rantai sepeda pancalmu itu yang pendek-pendek itu juga bisa dipakai sebagai contoh. Jadi ini contoh juga tensile strength. Kalau ini bedanya ini tensile strength induced in link material dalam potongan AA. Jadi ini bedanya sama ini tadi. Ini tariannya ke sana dan di sini. Kalau ini yang diminta potongan AA. Awas, potongan AA itu berarti kalau dipotong dia bentuknya seperti ini gambarnya. Ya, jadi dia cross section. Be careful jelas ngerjakannya, jangan main hajar aja. Jadi di sini kalau potongan A1 itu maka section A-nya ini tebelnya 20. Ini 20-nya di sini, terus panjangnya 45. Berarti dia arahnya kemana? Nah, BB juga ditanyakan, tadi AA, BB di mana? BB yang ini. Ya. AA itu lebih kecil, 45, BB termasuk ini, kuping yang telinga apa-apa ini yang lebih besar. Nah, kemudian nanti Anda juga ada mata kuliah proses manufaktur. Di proses manufaktur itu ada tentang ini apa namanya, bagaimana proses pembubutan, kemudian sambungan baut, lem. Ngelem itu juga membuat menyambung sesuatu pakai lem itu ada ilmunya juga, kekuatan dan segala macam itu nanti juga akan diberikan. Nah, kenapa kok gambar ini muncul? Ini adalah menunjukkan ke Anda bahwa ini baut itu juga erat kaitannya dengan tegangan tarik. Kalau ini kepala bautnya ada di posisi ini, kemudian ini ada 2 plat, maka nanti saat murnya ini dikencangkan sama Anda, semakin lama semakin kencang, maka tegangan tarik di sumbu ini akan semakin besar. Pada suatu saat kalau kamu kencengi terus ya bisa patah. Ya, ini ada solusi dan givennya. Nah, modulus elastisitas. Kenapa kok kita tadi harus lihat? Mari kita lihat apa bedanya gitu ya. Nah, ini ada beberapa material. Ini kalau Anda nanti melakukan perancangan mesin atau Anda menjadi reviewer perancangan mesin, karena anak TI nggak bisa merancang mesinnya itu sendiri. Anak mesin bisa, tapi anak mesin juga nggak bisa nge-review detail karena dia nggak belajar tentang ilmu ekonominya gitu ya. Kita lihat di sini modulus elastisitas terbesar itu punyanya steel dan nikel. Nilainya ternyata paling gede gitu ya. Yang paling rendah apa? Timber. Timber itu apa? Kayu ya. Bukan wood tapi kayu apa? Triplek. Nah itu ada aluminium, ada brass, copper, cast iron, wrought iron itu
nilainya segitu. Ini nggak usah dihafalin, kalau di buku ada. Jadi nilainya saya sih hafal kalau steel and nickel karena dulu waktu saya S3 mainan ini sampai 5 tahun gitu. Jadi hafal. Tapi kalau yang lainnya saya juga nggak hafal. Yang pasti lebih rendah gitu ya. Kemudian ada modulus of rigidity. Jadi ini tadi kemampuan untuk menahan bahwa benda tidak berubah bentuk saat kena tegangan geser. Nah itu jelas steel memang paling kuat, dia nggak akan geser-geser. Tapi wrought iron itu besi yang masih belum diolah ya, jadi dia biji besi yang belum diolah. Kemudian ada cast iron ini besi tuang, jadi yang sudah dicairkan dari wrought iron kemudian dibentuk sesuai maunya kita, tapi belum ada campuran-campuran dimasukkan untuk menambah sifat mekanisnya dia. Kemudian ada yang harus Anda ketahui juga tentang safety factor. Jadi safety factor itu apa sih? Safety factor itu adalah faktor yang harus dimasukkan dalam perancangan supaya kita tidak mendekati titik di mana dia berada di puncak maksimum. Contoh ya, kalau Anda bisa misalnya meloncat maksimum itu, terus kaki Anda diukur dari bawah, misalnya maksimum dari lantai 30 cm ya. Itu sekali loncat yang paling tinggi misalnya. Tapi kalau kita misalnya merancang rak di atas yang nggak apa-apa, saya bisa loncat kok ngambil gitu, maka Anda harus ngerancang raknya itu nggak lebih dari yang maksimum 30, sama aja nggak boleh, apalagi lebih gitu. Ternyata 40 ya nggak bisa ngambil kamu. Tapi kalau kita mau berusaha sampai misalnya loncatnya itu sampai 5 kali, tapi kamu pakai maksimum terus, 30 terus, ya orangnya nggak akan bisa, mungkin ngos-ngosan gitu ya. Sehingga berapa? Misalnya dirancang supaya dia saat meloncat 20 cm saja, barang itu sudah keambil. Jadi kalau misalnya harus ngambil berkali-kali, loncat misalnya 5-10 kali, dia belum capek. Itu contoh aja kira-kira ilustrasi. Nah, di perancangan mesin yang namanya safety factor itu adalah perbandingan antara maksimum stres yang diderita oleh benda kerjanya dibagi dengan desain stres yang diharapkan gitu ya. Kayak tadi desain stres itu dalam 20 cm dia misalnya sekian newton. Nah, itu contoh. Kemudian kalau ductile materialnya itu gampang getas ya. Saya ngomong lunak kok ya nggak lunak gitu ya, tapi nggak getas itu, maka dia faktor safety-nya adalah yield point stress dibagi working atau design stress. Untuk material yang brittle yang gampang pecah, batas elastisitasnya itu rendah, maka yang dilihat adalah ultimate stress compared to working or design stress. Sayang ini nggak ada gambarnya ya. Kalau saya boleh balik ini, bentar, saya tunjukin. Nih, kalau material brittle tadi itu dia nggak boleh dekatin ini ya. Karena dia brittle itu kalau aslinya kan lebih tegak ini. Kalau Anda ngasih toleransinya faktornya terlalu besar, dia belum sampai atas sudah patah. Nah, kalau semakin dia elastis, maka dia bisa mendekati yang sini. Karena kita bicara, dia semakin mendekati titik ini. Karena kita bicara elastis. Tadi modulus elastisitas kan baru bisa bekerja di saat kondisi elastis. Jadi dia nggak akan kerja di area ini. Gitu ya. Ini safety factor beberapa material Anda lihat di sini untuk terdiri dari 3 load pembebanan. Ada steady itu berarti dia dipasang aja jembatan yang
nggak ada nggak dilewatin, jadi hanya misalnya prototype waktu itu steady load. Tapi kalau ada orang jalan di atasnya itu ada live load. Jadi ada bebannya, ada kamu, ada saya misalnya jalan di atas, ada yang pas barengan atau sendiri-sendiri, itu adalah live load. Ada lagi shock load, kalau kita lompat-lompat di atas jembatan itu. Barengan lagi lompatnya. Gitu. Kalau Anda lihat di beberapa movie, itu ada yang lompat-lompat di loteng, terus pecah, jatuh. Itu karena mungkin dari awal dia tidak safety faktornya itu untuk misalnya steady load gitu ya. Tapi ternyata yang terjadi benda itu digunakan untuk shock, jadi nggak bisa. Itu sama seperti dulu waktu saya ngobrol sama ibu saya dosen pengairan, jadi beliau ahli di bendungan besar gitu. Waktu saya tanya dinding bendungan itu kenapa kok tipis-tipis gitu, padahal materialnya itu airnya kan segede itu ya. Ibu saya bilang ya kan dia nggak gerak gitu, itu dibendung ya dia diam aja. Tapi kalau itu berupa gelombang kayak di laut berkali-kali dihajar gelombang, maka dia masuknya kan ke shock load tapi bukan steady load. Nah itu salah satu kenapa desainnya itu berbeda. Nah kemudian ada yang harus Anda ketahui, ada regangan linear dan lateral. Apa bedanya? Kalau arahnya aksial itu gampang dianalisa. Aksial itu kan ditarik dia molor gitu ya. Tapi ada satu lagi yang arahnya itu melebar. Namanya lateral. Lateral itu gimana ngira-ngiranya? Itu kalau Anda masang pipa, pipa itu nggak ditidurkan begini, tapi kamu berdirikan kayak tiang bendera. Dan di atasnya tiang bendera yang pertama tadi kamu masang lagi, kamu sambung sampai misalnya 12 meter, 18 meter gitu kan, setiap panjangnya kan 6. Nah itu maka dia ada regangan lateral, ya, perubahan ke segala arah tegak lurus terhadap sumbu aksial. Nah gunanya apa kok ngomong kayak gitu? Ternyata ada yang namanya Poisson ratio, perbandingan antara regangan lateral dan linear. Dan dia merupakan konstanta. Jadi Poisson ratio-nya steel itu paling kecil 1 per meter, jadi 0,2 per meter dia akan lateral strain compare to linear strain-nya. Jadi kalau dia ketekan itu dia segitu. Tapi nanti ada yang besar kayak rubber itu 40 sampai 0,45 sampai 50% di situ adalah karena kalau kamu pakai rubber karet itu kalau kamu timpa itu kan dia bisa gepeng gitu ya, berbeda bentuk tapi dia tetap bekerja. Beda sama steel ya, dia akan tetap segitu aja, kemudian mungkin pecah kalau pressure-nya diingatkan. Banyak itu di YouTube kalau Anda ingin lihat ada uji coba orang-orang itu yang meledakkan bola golf dan segala macam itu yang terjadi karena Poisson ratio-nya itu rendah. Jadi dia begitu kayak bola golf itu ditekan itu langsung meledak pada suatu saat gitu. Compare to rubber. Rubber mungkin akan gepeng, hancur gitu, tapi perlu waktu lebih lama dan menipis lebih banyak compare to steel. Kemudian ada volumetric strain, ini perubahan volume per volume kalau dia ditekan atau ditarik. Kemudian ada ini yang terkenal bulk modulus, tapi di TI biasanya nggak begitu dikenal gitu ya, karena ini biasanya dipakai oleh perancang mesin atau sipil itu untuk rasio perbandingan antara tegangan yang terjadi dengan volumetric strain, jadi perubahan terhadap volume dari benda kerja itu. Jadi jarang dipakai kecuali Anda merancang sesuatu. Kemudian ada resilient modulus. Anunya gini, supaya gampang. Kamu kalau misalnya berolahraga,
itu kan katanya badan menjadi kuat. Ketika badannya kuat, saat itu kan? Enggak. Karena saat itu kalau Anda main sepak bola, Anda lari, Anda bersepeda, selesai itu pasti capek sekali. Anda mengalami kondisi dan segala macam. Kapan enaknya? Nanti kalau Anda sudah istirahat, sudah cooling down, mandi, dan segala macam. Besi juga seperti itu, metal. Dia kalau habis dibentuk, dipukul, dicor, segala macam, dia punya yang namanya strain energi. Di dalamnya itu ada kelebihan energi yang ya capek tadi lah kamu. Nah, sampai seberapa mereka bisa menerima itu, energi batasnya itu berapa? Karena kalau dia sudah terlalu capek, dia nggak dibentuk itu nggak akan terbentuk, tapi hancur. Nah, itu seberapa nilai yang bisa didapat. Kemudian ini juga mengingatkan, ini ada di fisika kalau nggak salah itu torsi. Torsi itu F kali L, gaya kali panjang. Ya, kalau puntir spin ya, ini beda. Nah, ini D sama dengan 2R. Jadi T itu akan terpuntir gitu ya. Nah, di perancangan ada staff itu yang tadi ya, yang seperti ini. Shaft. Ini solid shaft ini apa yang dinyatakan bahwa shaft subjected to twisting moment only. Jadi hanya terkena shifting saja. Maka ada equation-nya become seperti ini. Kemudian kalau hollow shaft bedanya sama ini solid, tengahnya solid, dalamnya ada materialnya. Kalau yang satunya hollow type, hollow bolong, different equation. Nanti kita lihat di sheet kedua ada penjelasannya kenapa seperti ini. Kemudian ada lagi subject to bending moment only. Jadi kalau tadi terpuntir, maka ini kalau ditimpa dia akan melengkung. Nah, ini beda lagi. Ada rumusnya. Nah, ini juga hubungannya sama momen inersia. Saya belum ngomong momen inersia dari mana. Nanti kita lihat di yang berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, Anda harus ingat kalau nanti kita luring, sedapat mungkin saya sama teman-teman dosen akan buat jadi open book gitu ya, karena Anda nggak hafal semuanya. Kecuali ini mata kuliah managerial something, saya mending hafalan aja. Ini prinsipal dari bending dan torsi. Ini ada contohnya. Dan nah, ini yang tadi saya bilang. Ini jangan dihafalkan ya teman-teman. Ini momen inersia. Momen inersia itu nanti ada pembahasannya di seksi kedua. Jangan dihafalkan. Saya yang sudah umur segini juga nggak pernah ngafalin. Males untuk ngafalin, ya. Karena memang nggak buat dihafal gitu ya. Ini setiap itu akan ditunjukkan bagaimana, mungkin kalau mau ngafalin ya yang utama-utama kayak gini, ini bisa dihafalkan dan bisa tapi kalau sudah bentuknya nah kayak gini, saya tambah hafal. Circle elliptical, I section, T section, nah section U, cross section, bah. Oke, itu dulu yang pertama ya. Berikutnya tadi kita sudah melihat, bentar. Bentar, saya harus telepon dulu.
Mas, Mbak, sorry ya, saya ada panggilan yang harus saya dahuluin. Ketua kelasnya ini siapa yang biasanya kontak saya? Mas, Mbak? Halo? Si Pandu biasanya, Pak. Dirimu udah di Malang semua tak, Mas, Mbak? Apa sih ono sing di luar kota? Masih di rumah, Pak. Di luar Malang. Di mana? Masih di luar Malang kalau saya, Pak. Sorry, di mana? Nggak dengar. Kalau saya masih di luar Malang. Kamu di mana, Mas? Di Probolinggo, Pak. Oh, sik Cido. Sing ngato. Siapa yang lebih jauh dari dirimu, Mas? Hah? Ya, Mas? Siapa, Mas? Yang kira-kira kalau ke Malang itu udah butuh waktu yang lama gitu. Saya kirim ya. Mas apa tadi? Mas, apa saya udah kirim ke dirimu apa? Nanti tak kontak lagi ya. Kalau perlu kita tambah satu kali lagi yang sore, tapi yang minggu depan insya Allah saya masuk. Ya, karena saya harus ngasih yang contoh soal yang trust. Itu harus karena minggu depan malah saya mikirnya waktu saya jelasin itu kamu rekam aja, ojo enggak. Kamu belajarnya repot enggak pakai direkam. Ya, itu dulu. Yang hari ini yang absen saya, jadi kamu diam aja. Insya Allah enggak masalah. Ya, thank you ya. Sorry saya harus itu dulu. Assalamualaikum, saya matikan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.